Aku nih wong pelayaran, Mbak. Aku urusannya begini loh, beres aja. Lagi viral ada mas pelayaran dan salah satu ojek online warna orange ya di Kudian Jogja. Ini saya tidak masuk ke kasusnya, semoga nanti terselesaikan dengan baik karena juga mas pelayarannya juga sudah minta maaf dan mau istilahnya menempuh jalur hukum kan, maksudnya konsekuensi hukumnya dia siap menerima gitu ya. Nah, kemudian yang pengen saya tekankan di sini kita harus belajar memahami kembali bahwa jual beli online, entah itu makanan secara online ataupun barang begitu ya, entah itu pengiriman instan seperti yang baru saja di video itu kan pengirimannya instan karena untuk makanan, ataupun yang pengiriman kurir pada umumnya. Itu ada faktor risiko sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya teman-teman. Seller itu dia tidak bisa mengontrol pengiriman. Pengiriman itu adalah tanggung jawab si kurir, termasuk kayak ini tadi yang jual makanan atau kopi ya dalam hal ini tidak bisa mengontrol pengiriman dan yang bisa mengontrol itu adalah kurir untuk pengirimannya dan di sisi lain sebenarnya customer itu bisa mengontrol dianya sendiri gitu. Kayak saya misalnya, saya biasanya memberi toleransi kalau memang itu reguler ya dan barang itu tidak buru-buru saya butuhkan ya udah saya pakai reguler dan konsekuensinya saya udah paham. Bisa aja barang itu hilang di jalan, siapa tahu malah truk pengantarannya mengalami musibah gitu ya. Itu faktor risiko dan yang bisa saya kontrol adalah saya sebagai customer harus bersabar gitu. Nah, terkait kalau memang customernya ini dia memang kesehariannya tuh punya kedisiplinan yang tinggi gitu ya, itu adalah sesuatu yang dia bisa kontrol. Nah, ketika bicara kayak tadi itu, sebenarnya Mbaknya udah bantu menjelaskan kalau nggak salah ya, bahwa ada macet dan hanya 5 menit kok. 5 menit itu kalau kopi ya masih hangat lah ya, nggak mungkin udah dingin gitu. Kalau saya sih terima aja gitu, nggak usah mempermasalahkan hal yang simpel gitu. Tapi di sisi lain saya juga pengen menyoroti, saya tidak ingin untuk menyalahkan ya, tetapi pertama saya sampaikan salut kepada Mas driver ojolnya, sepengamatan saya di video ini malah nggak terpancing emosi ya. Meskipun masnya yang pelayaran ini dia emosi, kemudian mbaknya juga kalau nggak salah yang diboncengin mas ojolnya ini emosi. Nah, itu saya salut untuk mas driver ojolnya dan semoga dapat penyelesaian yang terbaik mas ya. Dan di sisi mbaknya ini memang kalau saya lihat kan mbaknya ini mungkin bukan pemegang akunnya ya, saya tidak mau menyalahkan tetapi memang mas yang pelayaran ini ketika menanyakan tanggung jawabnya siapa nih ya, tanggung jawabnya si driver ojolnya kan gitu. Jadi sebaiknya sih kalau kita di posisi seperti itu ya memang cukup mendengarkan saja gitu loh. Jadi supaya mas pelayaran menyelesaikan dengan mas yang driver ojol gitu. Tapi ya semuanya sudah terjadi, mas pelayarannya terpancing emosi, mbaknya juga emosi, malah terjadi kekerasan yaitu itu kalau memang sudah ada unsur pidana ya masnya katanya sudah mau istilahnya menempuh jalur hukum ya silakan mas ya. Tapi kita belajar sebagai customer, sebagai kurir juga itu yang di bagian pengantar saya salut masnya itu tetap sabar gitu loh. Kemudian sebagai seller, kalau seperti ini, kalau saya sebagai seller, saya mungkin akan juga mencoba menghubungi kalau bisa menghubungi kurirnya, turut prihatin segala macam, kemudian termasuk ke masnya yang customer-nya turut prihatin segala macam supaya di sisi seller juga ada kepedulian gitu sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Komen ya.